Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat berjumpa untuk anak-anak kelas IPA. Bahwasanya pada hari ini kita akan melaksanakan kegiatan pemantapan di mana materinya mencakup dari kelas 10, kelas 11, dan kelas 12. Istilah dalam kelulusan pelajaran fisika itu namanya SKL, standar kelulusan. Standar kelulusan tentu saja materi yang akan disampaikan itu atau yang akan diujikan itu terbatas. Kalau kita buat presentase, kelas 10 sekitar 10%, kelas 11 30%, kelas 12 itu 10%, atau kebalikannya 10, 20, 20 ya, materinya. Jadi ada istilah SKL. Nah, pada kesempatan hari ini Bapak ingin menyampaikan bagaimana menyelesaikan soal berdasarkan SKL, ya, berdasarkan SKL. Tentu saja Bapak akan memberikan soal yang sudah pernah diujikan, kemudian sekarang akan dijelaskan. Nah, penjelasannya ini melalui media namanya smartphone, ya. Maka silakan kalian ikuti seperti ini, ya. Ya, kamu ambil fisikanya, sini ada bahasa Indonesia, Inggris, biologi, fisika, kimia, ketika kamu ambil fisikanya. Nah, pelajaran yang saya sampaikan adalah fisika. Kemudian kita lihat penjelasannya. Ya, penjelasan SKL nomor 1, masalah apa? Coba kamu lihat. Silakan Sebuah kamu plat lihat. logam diukur ketebalannya dengan menggunakan mikrometer skrup dan menunjukkan skala seperti pada gambar. Tebal benda tersebut adalah untuk pembacaan mikrometer skrup, caranya yaitu pertama baca yang di skala utamanya. Angka dari 0 sampai ke 5 ini disebutnya skala utama. Kemudian nilai yang ada di putarannya ini disebut dengan skala Nonius. Langkah utama yaitu tentukan yang sebelum berimpit dengan skala Nonius. Di sini digambar tampak untuk skala utamanya yaitu menunjukkan ke angka 5. 5 satuannya milimeter ya. Kemudian di sini yang di skala Noniusnya. Lihat yang berimpit dengan ini sumbu utama. Yang berimpit sumbu utama tepat menunjuk ke angka 0. Berarti yang terbaca pada skala Nonius yaitu 0. Satuannya di sini lihat ini 1, 2, 3, 4. Kelima itu ada 4 angka ya, berarti ini kali 0,1 baru milimeter. Tapi 0 kali 0,1 tetap 0. Hasil pembacaan totalnya dijumlahkan 5 tambah 0 berarti di sini 5,00 satuannya milimeter. Sehingga jawabannya yaitu sesuai pilihan yang B. Ya, itu penjelasan mengenai SKL, mengenai pengukuran. Silakan yang kedua. Resultan ketiga gaya pada gambar di samping adalah kayak di sini ada gayanya. Ini gaya ke-1 ke arah sumbu E, kemudian gaya kedua dan ketiga miring dengan sudut seperti ini. Nah, ini kita harus proyeksikan terhadap sumbu Y. Berarti ada F2Y, kemudian diproyeksikan juga ya, artinya dicerminkan terhadap sumbu X. Ini kita tarik.
sampai ke sumbu X ya, ke sini. Berarti ada F2X. Begitupun untuk gaya ketiga. Ini tarik, yaitu cerminkan, ketemu F3Y. Begitupun ini tarik ke atas, maka ketemu di sini yang disebut dengan gaya ketiga diproyeksikan terhadap sumbu X. Sehingga nanti kita lihat yang ke arah X dan yang ke arah Y-nya. Nah, kita lihat dulu untuk yang F2X nih. F2X beda dengan F2 ya. F2X sama dengan F2 sinus sudut 30 derajat. Kenapa sinus? Karena 30 di sini akan sama dengan 30 yang di sudut ini. Sehingga menurut sisi depan gunakan sinus. Maka nilainya menjadi F2-nya yaitu 20 sin 30 setengah. Berarti 10 Newton. Kemudian cari F3X. Untuk F3X sama caranya berarti F3 sinus 30. Kenapa sin 30? Karena kalau ini besarnya 60 derajat, maka ini pasti 30 derajat. Supaya membentuk siku-siku. Karena ini 180 total di sudut segitiga. Berarti ini sisi depan bagi sudut 30 ini. F3-nya 24, sin 30-nya setengah, nilainya berarti 12 Newton. Kemudian kita cari F2Y. F2Y yaitu yang ini. Si 30 adalah sisi samping. Kalau sisi samping adalah kosinus. F2-nya 20, cos 30 yaitu setengah akar 3. 20 bagi 2-nya 10, akar 3 Newton. Kita cari satu lagi yang ini, F3Y. Yaitu F3 sama di sini cos 30 derajat. Karena 30 di sini akan sama dengan 30 di sini. Ini adalah sisi sampingnya. Berarti F3-nya yaitu 24, cos 30 setengah akar 3. Hasilnya adalah 12 akar 3. Nah, kita jumlahkan yang ke arah X nih. Berarti jumlah gaya ke arah X yaitu yang ke arah kanan F1 dikurangi yang ke kiri. Yang ke kirinya adalah F2X dengan F3X. Berarti F1-nya 20 dikurangi F2X-nya ini 10 dikurangi F3X-nya 12. Hasilnya sama dengan min 2 Newton. Artinya min berarti arahnya ke arah kiri. Kemudian yang ke arah Y-nya. Yang ke arah Y yaitu gaya ke atas ini dikurangi yang ke bawah. Berarti F2Y dikurangi F3Y. F2Y-nya yaitu ini. 10 akar 3 dikurangi 12 akar 3. Nilainya yaitu min 2 akar 3 Newton. Totalnya berarti arah X dan arah Y ini Pitagoras, sehingga gaya resultannya kita buat Pitagorasnya. Fx kuadrat ditambah dengan Fy kuadrat. Ini min 2 ditambah dengan min 2 akar 3 kuadrat. Min 2 kuadrat yaitu 4. Kemudian min 2 ini 4, akar 3 kuadrat 3, yaitu 4 kali 3 berarti 12. Sama dengan akar 16. Akar 16 yaitu 4 Newton. Jadi gaya resultannya adalah 4 Newton, jawabannya sama dengan yang E. Ya, mengenai nomor 2 ini, itu menjelaskan mengenai penjumlahan vektor. Kita tahu bahwa penjumlahan vektor itu terdiri dari penjumlahan vektor segaris, penjumlahan vektor jajaran genjang, penjumlahan vektor kartesius, penjumlahan vektor satuan. Ya, ini salah satu bagian dari penjumlahan vektor. Kita lanjutkan ke soal nomor selanjutnya, yaitu nomor 3.
Dari puncak Kalau sebuah kamu menara lihat, setinggi ini membahas 45 mengenai meter dijatuhkan sebuah gerak batu. jatuh bebas. Oke, berarti di sini anggap ada sebuah menara. Si menara ini punya tingginya 45 meter. Dari puncaknya dijatuhkan sebuah batu. Dengan gravitasi bumi yaitu 10 meter per sekon kuadrat. Maka kecepatan batu pada saat menyentuh tanah. Nah, di sini. Kecepatan akhir berarti ya. Berapa? Karena batunya ini jatuh sendirinya, berarti kecepatan awalnya adalah 0. Ini gerak vertikal turun. Persamaannya yaitu kecepatan akhir kuadrat sama dengan kecepatan awal. Searah berarti positif 2GH. Artinya searah ini searah dengan gravitasi. Kecepatan akhirnya dicari, ini 0, tambah 2, G-nya 10, dan ketinggiannya 45. Hasilnya sama dengan ini 2 kali 45, 90 kali 10, 900. Ini masih kuadrat. Berarti kecepatan akhirnya adalah akar dari 900, yaitu 30 meter per sekon. Jawabannya yaitu yang B. Ya, ini adalah membahas mengenai gerak. Kita tahu bahwa dalam gerak kinematika itu ada beberapa jenis bahasan. Mulai dari gerak jatuh bebas, gerak lurus berubah beraturan, gerak lurus beraturan, gerak vertikal ke atas, gerak parabola, gerak melingkar. Itu baru sebagian. Itu termasuk gerak jatuh bebas. Makanya kamu mengenai gerak itu perlu paham sehingga bisa mengkolaborasi antara bahasa satu dengan bahasa yang lainnya. Kita lanjutkan soal nomor 4. 3 roda ABC saling berhubungan, seperti gambar ini. Jari-jari roda A, B, dan C masing-masing. Nah, untuk yang A ini 20 cm. Memadu gerak. Kemudian yang B-nya ini 8 cm. Lalu yang C-nya jari-jarinya 4 cm. Jika roda B berputar dengan kecepatan sudut 10, berarti ini kecepatan sudut B 10 radian per sekon, maka roda C berputar dengan kecepatan sudut berapa? Nah, ini yang dicari omega C-nya atau kecepatan sudutnya. Nah, kalau diperhatikan antara roda A dengan roda C, A dan C ini terhubung oleh tali yang sama. Berarti kecepatan linier roda A akan sama dengan kecepatan linier roda C. Dengan kecepatan linier ini adalah omega kali R-nya ya. Nah, di sini coba kalau kita perhatikan, omega A berarti kalikan dengan RA. Itu akan sama dengan omega C kalikan dengan RC. Nah, omega C ini yang dicari, tapi omega A-nya belum ada. Kita perhatikan dulu untuk A dan B. Antara bola A dengan bola B, satu poros di sini. Kalau satu poros, maka kecepatan sudut roda ya, di sini roda A akan sama dengan kecepatan sudut roda B. Nah, kecepatan sudut roda B sudah ada ini 10. Maka kecepatan sudut roda A pun sama, yaitu 10 radian per sekon. Nah, ini kita masukkan ke sini, berarti 10. Jari-jarinya nih, RA-nya adalah yang ini, 20 cm. Gak masalah ini dalam senti, nanti saling menghilangkan dengan senti di sini. Maka omega C-nya kalikan RC-nya. RC-nya yaitu 4. Berarti omega C sama dengan 20 kali 10 yaitu 200 dibagi 4 sama dengan 50 radian per sekon. Jawabannya yaitu yang B. Ya, itulah mengenai gerak melingkar yang diaplikasikan pada roda-roda. Ada roda satu pusat, ada roda pakai penghubung, pakai pantel. Kalian sudah belajar ini. Kita lanjutkan lagi pada materi selanjutnya, pada nomor 5,
Silakan kalian simak lagi. Perhatikan gambar. Ini gerak Sebuah pada bidang balok miring. mula-mula diam, lalu ditarik dengan gaya F ini ke arah atas yang sejajar bidang miring. Massa baloknya sudah ada, yaitu 8 kg. Berarti ini M-nya. Koefisien gesekannya ada dan sudutnya juga ada. Supaya balok tepat akan bergerak ke atas, maka gaya F ini besarnya berapa? Nah, di sini hukum Newton ke-1 harus dipenuhi, yaitu jumlah gaya harus sama dengan 0. Gaya kemana nih? Pada saat dia ke atas, ini ada gaya ke arah bawah, yaitu di permukaannya ada yang namanya gaya gesek. Selain gaya gesek, dia punya berat, berarti ke arah bawah ada yang namanya gaya berat. Nah, kita harus proyeksikan ke sisi depannya ini. Sisi depan berarti gaya berat sinus sudut tetanya. Sehingga gayanya supaya 0, maka gaya ke atas dengan ke arah bawah harus sama. Ya, kita buat di sini gaya ke atasnya F itu harus sama dengan gaya ke bawahnya, yaitu W sin theta ditambah dengan gaya geseknya. W-nya yaitu massa kali gravitasi kali sin theta, tetanya yaitu ini 45 derajat tambah dengan gaya gesek ini. Gaya gesek yaitu koefisien gesekan kalikan gaya normalnya. Nah, di sini massanya sudah ada 8 kg, G-nya 10, sin 45 yaitu setengah akar 2 ditambah mu S-nya 0,5. Gaya normalnya belum ada. Normal itu selalu tegak lurus ke arah permukaan bidang. Berarti di sini ada yang namanya gaya normal. Gaya normal besarnya berapa? Nah, kalau diimbangi ke sini diperpanjang, ini proyeksi W-nya ke sini berarti W cos theta ya. Sehingga normal sama saja besarnya dengan W cos theta. W-nya sendiri massa kali gravitasi kalikan dengan cos theta. Oke, tinggal dihitung lagi. Di sini 8 dibagi 2, 4 kali 10, berarti 40 akar 2, ditambah ini tetap 0,5, massanya 8, G-nya 10, cos 45 nilainya sama dengan sin 45, yaitu setengah akar 2. Oke, ini sisa 4, 4 kali 0,5 berarti 2, 2 kali 10, 20 ya. Ini tetap 40 akar 2 tambah 20, ini akar 2. 40 tambah 20 sama dengan 60 kalikan dengan akar 2. Satuannya Newton. Jadi jawabannya besar gaya F ini yaitu 60 akar 2 Newton, yaitu yang C. Ya, materi nomor 5 ini menjelaskan mengenai dinamika gerak dan berkolaborasi dengan gerak pada bidang miring. Jadi kamu perlu paham bagaimana menentukan gaya normal pada bidang datar dan pada bidang miring, itu kan beda ya. Lanjutkan soal nomor 6. Dari gambar di samping, balok A mempunyai massa 2 kg. Sementara balok B yang ini massanya yaitu 1 kg. Balok B awalnya diam, kemudian bergerak ke arah bawah sampai akhirnya menyentuh lantai. Dengan G-nya sebesar 10, maka tegangan tali T-nya yaitu, di sini hukum Newton yang berlaku, karena dia bergerak berarti hukum Newton yang kedua, yaitu sigma F sama dengan massa kali percepatan. Untuk di balok A nih ya, pada balok A ini ketarik ke arah kanan, berarti gaya tariknya karena tidak ada yang menarik ke kiri, berarti T saja sama dengan massa si A dikalikan percepatan. Massa A-nya 2 kalikan dengan A, ini T-nya. Kalau kita tinjau di balok yang B, karena turun ke arah bawah, berarti ini ketarik akibat adanya gaya berat. Ini menuju ke pusat bumi, ada W-nya. Gaya berat ke arah bawah, di sini ada tegangan tali ke arah atasnya, berarti berkurang oleh gaya tegangan tali sama dengan massa kali A ya, massa balok B
kali percepatan. Kayak W-nya sendiri massa kali gravitasi, ini W-nya sama dengan massa kali gravitasi. Massanya 1 kilo, gravitasinya 10. Jadi W-nya 10 dikurangi T, massa balok B-nya 1 kalikan dengan A. A-nya ini dari mana? Bisa kita ganti dari sini. Dari sini A sama dengan T per 2. Oke, berarti 10 dikurangi T sama dengan 1 kali A, yaitu A, A-nya itu ini, T per 2. Oke, kita kali 2, sini berarti 20, dikurangi 2T sama dengan T. Ini min pindah ruas jadi plus, jadi 20 sama dengan 3T. Maka nilai T-nya atau gaya tegangan talinya berarti 20 per 3. Yaitu 6,7 Newton. Jawabannya adalah yang C. Itu materi mengenai aplikasi hukum Newton 3 ya, yang digerakkan pada bidang datar, kemudian kaitannya dengan tegangan tali. Selanjutnya nomor 7. Dua buah bola yang dianggap sebagai partikel dihubungkan dengan seutas tali, seperti pada gambar. Bila massa bola P dan Q masing-masing ini gram kita ubah ke kilogram ya. Berarti di sini 0,6 kilogram untuk massa P-nya, untuk Q-nya 0,4 kilogram. Begitupun jaraknya. Ini masih senti, kita ubah menjadi meter. Kenapa harus diubah? Menyesuaikan dengan di pilihan jawabannya. Ini pun 0,5 meter ya. Sehingga momen inersia dari kedua bola berapa? Jika porosnya ini titik AB. Berarti kita cari untuk yang P, momen inersia P, yaitu massa bola P, kalikan, yaitu RP kuadrat. 0,6 ya, ini 0,6 masanya yang P, kemudian jaraknya ini 0,2 dikuadratkan. Hasilnya sama dengan 0,024 kg meter kuadrat. Lalu momen inersia yang bola Q sama dengan massa bola Q kalikan jarak Q kuadrat. Massa bola Q-nya ini 0,4 kali dengan jarak Q-nya ini sampai ke poros, yaitu 0,5 kuadrat. Hasilnya adalah 0,100 kg meter kuadrat. Untuk momen inersia total, kalau kita putar, ini arahnya pasti ke arah belakang. Dengan P ke belakang, maka Q ke arah depan. Karena porosnya berada di tengah antara P dan Q. Sehingga yang ke arah depan kita buat positif, berarti IQ, dan ke arah belakang negatif, berarti dikurangi I yang P. I yang Q-nya ini 0,100 dikurangi 0,024. Nilainya sama dengan 0,076 kilogram meter kuadrat. Inilah momen inersia totalnya, yaitu sesuai dengan jawaban yang B. Ya, bahasan mengenai momen inersia ini dalam soal ini berupa momen inersia partikel terhadap poros. Ya, dalam momen inersia itu ada banyak. Ada momen inersia pada batang, ada momen inersia pada cincin tebal, ada momen inersia pada bola pejar, ada momen inersia pada bola berongga. Itu tolong dipelajari lagi itu. Hanya di sebagian soal berupa momen inersia partikel terhadap poros. Lanjutkan ke nomor 8. Batang AB yang masanya diabaikan diletakkan mendatar, ya seperti ini. Kemudian terlibat 3 gaya. Ini gaya ke-1, ini kedua, dan ini ketiga. Resultan momen gaya yang bekerja pada batang ini. Kalau porosnya ini di D. D ini berperan sebagai poros.
Yang dicari momen gaya atau torsinya. Untuk yang miring ini harus dibuat lurus dulu. Berarti ditarik atau disebutnya dicerminkan, diproyeksikan ke sini ya. Ini F1 berarti ini ada, sebut saja F1 proyeksi terhadap sudut depan sinus 53 ya. Maka ini F1 sinus 53 derajat. Begitupun ini kita tarik ke arah vertikalnya, maka ini menjadi F2 sinus 45 derajat karena kemiringannya 45. Kita cari satu-satu untuk yang ini atau arah putarannya ya. Ini diputarkan terhadap D, berarti ini memutar ke arah bawah. Ini berputar seperti ini. Kemudian ini mutarnya pasti ke arah atas. Ini mutarnya ke arah atas seperti ini. Kemudian ini mutarnya pasti ke sini karena porosnya D. Dengan aturan kalau berlawanan jarum jam tandanya positif. Ini juga berlawanan berarti positif. Sementara yang atas ini searah jarum jam tandanya negatif. Sehingga torsi totalnya ya, jumlah torsi total adalah torsi yang satu ini, torsi ke satu, kemudian ini tambah dengan torsi ketiga, dan ini minus, berarti dikurangi torsi dari gaya kedua. Nah, untuk torsi ke satunya dulu. Torsi itu adalah gaya kalikan lengan gayanya. Lengan gaya itu jarak dari titik acuan terhadap porosnya. Torsi 1 berarti gayanya F1 sinus 53 derajat dan lengan gayanya dari A sampai D. Jaraknya yaitu ini 20 tambah lagi ini 10 tambah lagi 10. Berarti jaraknya yaitu 40 cm. Diubah ke meter langsung berarti 0,4 ya. Tambah dengan torsi 3 yaitu ini. 20 gayanya kalikan jaraknya ini. 10 cm atau 0,1 meter. Dikurangi dengan ini torsi kedua yaitu ini. F2 sin 45 derajat kalikan jaraknya ini yaitu 20 cm langsung meter jadi 0,2 meter. Oke, tinggal masukkan nilainya. F1-nya ini 10 sinus 53 nilainya adalah 0,8 kali 0,4 tambah 20 kali 0,1 yaitu 2 dikurangi F2-nya ini 10 akar 2. Sin 45 yaitu setengah akar 2 kalikan 0,2. Di sini 10 kali 0,8, 8 kali 0,4 berarti 3,2 tambah 2. Nah ini akar 2 kali akar 2 berarti 2 dibagi 2 ini sudah habis. Tinggal 10 kali 0,2 yaitu 2 dikurangi 2. 2 dengan 2 sering menghilangkan, ini sisanya tinggal 3,2, satuannya Newton meter. Jadi jawabannya yaitu yang D. Ya, itulah yang mengenai bahasa momen gaya. Momen gaya itu ada dua, jadi kamu harus paham jenis momen, ada momen dua. Ada momen positif, ada momen gaya negatif. Sehingga kalau kamu ingin menyelesaikan sigma momen yang bekerja pada batang, perlu memahami adanya momen gaya positif dan momen gaya negatif. Selanjutnya nomor 9. Sebuah bola bermasa 500 gram. Ini kita langsung ubah menjadi kilogram ya. 0,5 kilogram. Usaha dan energi. Ini masanya. Dilempar vertikal ke atas dari permukaan tanah yang kecepatan awalnya V0 yaitu 10 meter per sekon, G-nya 10, maka usaha yang dilakukan oleh gaya berat bola pada saat mencapai tinggi maksimum. Kata kunci untuk tinggi maksimum berarti kecepatan di akhirnya di titik tertinggi yaitu 0 ya. Ini di titik tertinggi. Yang dicari adalah usaha. Usaha atau perubahan energi kinetik ya. Sama dengan setengah
M V kuadrat, di sini energi kinetik akhir ya, dikurangi dengan kinetik awal. Berarti setengah, masanya 0,5, kecepatan akhir ini yaitu 0, dikurangi kecepatan awalnya sudah ada 10 ya. Di sini min 10 kuadrat. Berarti hasilnya sama dengan 0,5 kali setengah 10 kuadrat yaitu 100. Nilainya sama dengan ini 100 dibagi 2 saja 50. 50 kali 0,5 berarti 25 Joule ya. Jadi jawabannya yaitu pilihan yang C. Nah, ini bahasa mengenai energi. Bagaimana hubungan usaha dengan energi itu? Usaha merupakan perubahan energi kinetik, usaha merupakan perubahan energi potensial, usaha merupakan perkalian antara gaya dan perpindahan. Jadi kamu dari penyelesaian soal ini bisa harus paham yang tadi itu. 10. Grafik di bawah ini menunjukkan hubungan antara perubahan beban dengan pertambahan panjang. Maka grafik yang menunjukkan nilai konstanta elastisitas terkecil. Konstanta itu K ya. Ini dasarnya adalah hukum Hooke. Dari hukum Hooke bahwa gaya yaitu konstanta kalikan perubahan panjangnya atau delta X-nya. Ini untuk pertambahan gaya. Sehingga nilai K-nya berarti delta F dibagi dengan delta X. Untuk mendapatkan nilai K yang kecil, maka delta X-nya harus besar. Atau delta F-nya yang kecil ya. Intinya konstanta itu perbandingan dari perubahan gaya terhadap perubahan panjang. Kita lihat yang A. Konstantanya yaitu 1/8, kemudian yang B. Konstantanya ini 8, ini 3, yaitu 8/3. Kalau yang C, konstantanya 6, ini 6, yaitu 6/6 atau 1. Satuannya menyesuaikan di grafik ya. Kalau yang D, konstantanya berarti 3 per ini 5. 3 dibagi 5, 0,6. Untuk yang E, konstantanya yaitu 2 per ini X-nya 4, yaitu 0,5. Kayak ini 8/3 hasilnya yaitu sekitar 2, lebih ya, 2 lebih. Kalau ini 1/8 yaitu 0,125. Maka konstanta yang terkecil di antara A sampai E yaitu yang A, 0,125. Maka jawabannya adalah yang A. Ya, soal nomor 10 ini menjelaskan mengenai hukum Hooke dalam bentuk grafik. Jadi keterampilan kamu diharapkan itu bisa membaca grafik ya. Grafik ini sehingga mempunyai makna atau dapat menentukan grafik hukum Hooke ini menjelaskan apa. Biasanya hukum Hooke itu menjelaskan mengenai antara tegangan ya, kemudian renggangan, kemudian tambahan panjang dan konstanta. Lanjutkan nomor 11. Sebuah bola yang masanya 2 kg. Di sini massa berarti M ya. Dengan usaha dan jatuh energi, bebas ya. Dari posisi A. Kalau jatuh bebas berarti kecepatan A sama dengan 0. Ketika sampai di titik B, energi kinetiknya sama dengan 2 kali energi potensialnya. Maka tinggi B dari tanah adalah, kita lihat bahwa energi mekanik di titik A itu harus sama dengan energi mekanik di titik B. Energi mekanik itu adalah energi kinetik di A tambah dengan energi potensial di A harus sama dengan energi kinetik di B
tambah dengan energi potensial di B. Energi kinetik itu setengah mv kuadrat. Ini kecepatannya sudah 0 di A. Maka otomatis energi kinetiknya 0 tambah massa gravitasi kali H sama dengan ini energi kinetiknya 2 kali energi potensialnya. Di sini energi potensialnya ya. Berarti massanya di sini 2, G-nya 10, H sampai ke A ini 90 sama dengan 3 kali energi potensialnya. Ini 9 kali 2, 18. Ini nolnya ada 2 ya. Sama dengan 3. Energi potensialnya massa gravitasi kali H di B. Karena ini di B semuanya. Berarti 1800 sama dengan 3, massanya 2, G-nya 10, dan ini ketinggian di B-nya. Berarti HB sama dengan 1800 dibagi 3 kali 2, 6, tambah kali 10, 60. Berarti ini nolnya 18 bagi 6, 3, masih ada 01, 30, satuannya meter. Jadi tinggi bola B yaitu 30 meter. Jawabannya yang sebelah sini mengenai menentukan ketinggian sebuah benda jatuh bebas menggunakan konsep usaha energi. Ada energi kinetik, ada energi potensial, kemudian totalnya ada hukum kekekalan energi mekanik ya. Hukum kekekalan energi mekanik. Lanjutkan lagi nomor 12. Bola pingpong bermassa 5 gram. Di sini massanya 5 gram ya. Bahasanya M berarti tumbukan. kita ubah ke kilogram menjadi 5 kali 10 pangkat min 3 kilogram. Jatuh bebas dari ketinggian tertentu. Nah, karena dia jatuh bebas, kecepatannya di titik tertinggi 0. Kecepatan awal sama dengan 0. Saat menembuk lantai, kecepatannya yaitu 6 meter per sekon. Berarti anggap ini ada bola jatuh menembuk lantai. Nah, kecepatan di lantai yaitu 6 meter per sekon. Pada saat awalnya ini yaitu 0. Sesaat setelah menembuk lantai ini, bola terpantul lagi. Berarti bola dari bawah, dari lantai menuju ke atas. Kecepatannya 4 meter per sekon. Ini ya. Besar impuls yang bekerja pada bola, berarti impuls itu adalah perubahan momentum. Sama dengan momentum akhir dikurangi dengan momentum awal. Momentum akhir itu massa bola kali kecepatan akhir. Momentum awal berarti massa bolanya tetap, kecepatan awalnya. Massa bola di sini boleh dibuat seperti ini, kalikan V2 dikurangi V1. Massanya tadi sudah ada ini 5, kalikan dengan 10 pangkat min 3. Nah, kecepatan bola akhirnya ini saat pantulan kedua, sebut saja ini V2, ini yang awal ya, 1. Berarti min 4. Kenapa min? Karena ini melawan gravitasi, tandanya minus. Kemudian ini min 6. Hasilnya sama dengan 5 kali 10 pangkat min 3, min 6 atau min 4 dikurangi min 6 sama dengan min 10 ya. Hasilnya sama dengan 5 atau min depannya kali 10 pangkat min. Di sini min 3, ini ada 10 berarti min 2. Atau sama saja min 0,05. Satuannya Newton sekon. Di sini tanda minus tidak masalah karena ini menunjukkan delta atau perubahan ya. Ini perubahan. Sehingga besar impulsnya adalah 0,05 Newton per sekon. Jawabannya adalah yang D. Oh ya, materi ini ternyata bukan masalah koefisien restitusi, tapi impuls dan momentum ya. Jadi dari alat bukan yang ada hubungannya dengan koefisien restitusi, tapi ini bahasanya mengenai impuls
dan momentum. Dua buah bola masing-masing Ya, masanya 2 kg dan 1 ditumbuhkan. kg. Ini ya, Kamu harus M1 paham, dan M2 pada tumbuhan itu ada menggelinding 3 berlawanan tingkat arah. yang sempurna, Kelajuan yang terhenti, ke-1 nanti ini sebagian. 2 meter per sekon. Ya. Silakan simak Kemudian soalnya. yang keduanya ini 4 meter per sekon. Nah, kedua bola bertumbukan. Setelah bertumbukan, keduanya saling menempel. Maka kecepatan kedua bola setelah tumbukan. Berarti ini prinsip momentum. Momentum awal sama dengan momentum akhir, yaitu momentum 1 awalnya tambah dengan momentum kedua itu sama dengan momentum akhir. Akhirnya di sini menempel. Sebut saja momentum gabungan, ya. Momentum awal berarti massa kali kecepatan. Di sini karena arahnya berlawanan, satu ke kiri, satu ke kanan, berarti minus. M2 kali V2 sama dengan ini gabungan, berarti massanya jadi nempel. M1 tambah M2 kalikan kecepatan gabungan. Yang dicari itu adalah ini, kecepatan gabungannya. Massa ke-1 ada yaitu 2, kemudian kecepatan ke-1-nya 2, dikurangi massa keduanya ini 1 kg, kecepatan keduanya ini 4 meter per sekon. Sama dengan massa ke-1 2 tambah 1 kalikan kecepatan gabungan. 2 kali 2 4 dikurangi 1 kali 4 4 sama dengan 2 tambah 1 3 kecepatan gabungan. 4 dikurangi 4 0 ya, 0 3 VG. Maka kecepatan gabungannya berarti 0 per 3 sama dengan 0. Jadi jawabannya yaitu yang E. Ya, itu mengenai tumbukan. Kemudian kita percepat satu lagi. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. Pernyataan di atas yang prinsip kerjanya berdasarkan hukum Bernoulli adalah, ya, kita lihat yang fluida satu ya, dinamis. Gaya angkat pada pesawat terbang. Ini betul ya, ini menggunakan benar. prinsip Bernoulli. Kemudian yang kedua, pompa hidrolik. Ini bukan hukum Bernoulli, melainkan ini menggunakan prinsip Pascal. Kemudian yang ketiganya ini penyemprot nyamuk. Penyemprot nyamuk ini menggunakan prinsip Bernoulli juga. Kalau yang keempat nih, balon udara dapat mengudara. Ini menggunakan prinsip Pascal juga dan prinsip Newton ya. Ini ada prinsip Pascal plus prinsip Newton. Jadi yang menggunakan prinsip Bernoulli yaitu yang 1 dan 3. Sehingga jawabannya yaitu yang B. Ya, itu bahasa mengenai fluida antara membandingkan fluida statis atau fluida dinamis. Bernoulli, Pascal atau yang lainnya. 15 terakhir. Sebuah bak yang besar berisi air seperti ini ya. Kebocoran. Lalu di sini ada sebuah keran. Bak ini tingginya 85 cm, kerannya di ketinggian 40 cm dari dasar. Maka ketinggian dari permukaan ini berarti 45 cm. Jika G-nya 10, yang dicari adalah kecepatan semburan air. Nah, ini kecepatan semburan air sama saja prinsipnya gerak berubah beraturan ya, gerak lurus berubah beraturan. Kecepatan akhir sama dengan ini dikuadratkan yaitu kecepatan awal kuadrat tambah dengan 2GH. Dengan adanya lubang di sini ini otomatis akan turun sendirinya. Maka kecepatan awalnya berarti 0 tambah dengan 2GH. Ini VT akhirnya. Sehingga VT-nya yaitu 2 kali 10, H-nya yaitu ini, H dari atas, karena yang menyebabkan air turun yaitu air dari atas, bukan dari bawahnya. Jadi tingginya 45 cm, ubah ke meter, berarti kali 10 pangkat minus 2. Hasilnya sama dengan 2 kali 10, 20, kemudian kali 45 sama dengan 900 kali 10 pangkat min 2. Ini saling menghilangkan, berarti 9. Ini VT kuadrat.
Untuk VT-nya adalah akar dari 9, yaitu 3 meter sekon pangkat min 1. Jadi jawabannya yaitu yang A. Ya. Fluida mengenai lubang bocoran. Ya. Saja kita coba cukup sekian dulu. Bahasan selanjutnya kita nantikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 16 soal.